wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk Bapak Diki selaku dosen mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Izinkan saya untuk membuat video pertemuan kelima. Nama saya Nabila Zakira dari Prodi Psikologi. Saya akan menjelaskan tentang role of the operating system. Untuk latar belakangnya sendiri, sistem operasi dimulai pada tahun 1950-an ketika komputer pertama mulai digunakan secara komersial. Pada awalnya setiap program harus ditulis ulang secara manual dalam kode mesin untuk dijalankan pada komputer. Unix awalnya dikembangkan pada tahun 1969 oleh Ken Thompson dan Dennis Rich di Bell Labs. Unix dikembangkan sebagai sistem operasi multi-user dan multitasking dan menjadi dasar dari banyak sistem operasi modern seperti Linux, Mac OS dan iOS. Pada tahun 1980-an, sistem operasi semakin kompleks, memerlukan pengaturan dan manajemen yang lebih canggih. Pada tahun 1984, Apple memperkenalkan sistem operasi grafik yang dikenalkan sebagai Macintosh OS, dan pada tahun 1995 Microsoft merilis Windows 95 yang diperkenalkan tampilan antara grafik yang intuitif. Sejak itu sistem operasi terus berkembang menjadi semakin kompleks. Fitur-fitur seperti virtualisasi, cloud computing, dan keamanan yang semakin meningkat. Untuk pengertiannya sendiri, sistem operasi memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan sebuah sistem komputer. Menurut Tenbaum dan Bos 2015, sistem operasi memiliki dua peran. Yang pertama sebagai pengolah sumber daya komputer dan yang kedua sebagai antarmuka antara pengguna dengan perangkat kertas. Untuk peran dan fungsinya sendiri ada tiga. Yang pertama sebagai kernel, program yang secara terus-menerus berjalan atau running seperti komputer dijalankan. Untuk yang kedua, guardian, menyediakan kontrol akses yang melindungi file, pengawasan, proses pembacaan, penulisan, atau eksekusi data dan program. Untuk gatekeeper, mengendalikan siapa saja yang berhak masuk ke log dalam sistem dan mengawasi tindakan apa saja yang dapat memerlukan kerjakan ketika log dalam sistem tersebut. Untuk manfaat, operasi sistem membantu kita pengguna untuk mencari informasi lebih praktis ke aplikasi atau program, perangkat keras, komputer, atau perangkat seluler. Setelah sistem operasi dimuat, sistem operasi akan mengkoordinasi semua aktivitas komputer dan perangkat seluler tersebut. Untuk tujuannya itu ada dua, yaitu kenyamanan dan efisien. Kenyamanan suatu sistem operasi membuat komputer lebih mudah untuk digunakan. Yang kedua, efisien, yaitu sumber daya sistem komputer dan digunakan dengan cara yang efisien juga. Untuk jenis-jenisnya itu ada 4. Yang pertama, single user atau single tasking, jenis sistem operasi yang hanya dapat menangani suatu tugas atau program pada suatu waktu dan hanya oleh satu pengguna pada suatu saat. Untuk yang kedua, single user multitasking, yaitu jenis sistem operasi yang memungkinkan satu pengguna user menjalankan beberapa aplikasi bersamaan pada satu mesin, yaitu Microsoft Windows, Mac OS, dan Linux. Untuk yang ketiga, multi-user atau multitasking, salah satu jenis sistem operasi yang menggunakan banyak pengguna untuk menggunakan sumber daya sistem secara bersamaan dan mengeksekusi beberapa tugas dan proses secara bersamaan. Untuk yang keempat, real-time operating system, yaitu salah satu sistem operasi yang digunakan melayani operasi real time, memproses data dalam waktu singkat dan dalam tenggat waktu tertentu. Contohnya itu adalah Anda ingin membeli laptop dan komputer. Pasti sebelum laptop dan komputer tersebut dijual, sudah diinstal program atau sistem yang menjadi olahan utama atau paling penting dalam proses keberlangsungan sistem operasi, antara lain OS Android, OS Apple, dan Windows Mobile, Linux, dan lain-lainnya. Mohon maaf, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.